Arsalallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Kami ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh kepada yang terhormat Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan, Profesor Anton Yudana MT PhD, kemudian juga yang kami hormati Kepala Sentra HKI UAD Ibu Dr. Randa Sudarmini MPD beserta jajaran dari Sentra HKI, kemudian juga Dekan, Kak Prodi dan juga dosen yang kami hormati di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menghadiri dalam rangkaian agenda sosialisasi lomba menulis spesifikasi paten 3 dengan total hadiah 48 juta rupiah, yang tentunya publikasi informasi sudah di-share tentunya kepada masing-masing pimpinan unit atau pimpinan di tingkat fakultas, prodi, Bapak Ibu, dan tentunya lomba atau kegiatan kompetisi yang diinisiasi oleh Sentra HKI UAD melalui tentunya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UAD ini dalam rangka memberikan wadah yang kompetitif untuk peningkatan perolehan paten, baik untuk hasil penelitian, pengabdian, maupun kegiatan. Dan setiap dosen berkesempatan menjadi peserta secara berkelompok. Peserta dapat mengajukan lebih dari satu deskripsi paten atau paten sederhana. Untuk itu, salawat serta salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Baik Bapak Ibu, marilah acara sosialisasi kita pada pagi hari ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk itu kita akan simak dan perhatikan bersama Bapak Ibu sambutan dan pembukaan rangkaian acara sosialisasi kali ini oleh Kepala LPPM UAD. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Profesor Anton Yudana, PhD, disilahkan. Matur nuwun Bu Ika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Sentra Kekayaan Intelektual LPPM UAD, Ibu Daerah Sudarmini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu-ibu tim Task Force KI UAD serta seluruh staf yang ada di sentra KI dan juga Bapak dan Ibu-ibu peserta pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang pertama selalu kita memanjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Shalawat dan salam terlimpah tercurah pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bu Eka Anissa yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyemangati, menyemangati Bapak Ibu semua yang sudah bergabung ini. Kurang lebih tadi 23 ya yang sudah bergabung. Ini sudah sangat baik untuk awalan. Mudah-mudahan nanti terus bertambah di sesi sosialisasi substansinya atau teknis kegiatan lomba ini. Selamat untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya ya pasca UAS, pasca upload nilai di portal. Hari ini kita langsung nyambung dengan kegiatan-kegiatan Tridharma, yaitu kegiatan sosialisasi lomba menulis spesifikasi paten yang ketiga ini. Bapak dan Ibu-ibu, semangat ataupun spirit kita terus berkemajuan, spirit kita untuk terus produktif itu harus terus kita jaga. Kita tentunya sudah melekat di dalam diri kita, ada dharma pendidikan pengajaran, dharma penelitian, dharma pengabdian, dan juga dharma al-Islam dan kemuhammadian itu ya akan melekat di dalam diri kita sebagai dosen PTMA, sebagai dosen UAD. Jadi di dalam diri kita, suka ataupun tidak suka, kita harus berusaha mencintai, kita harus berusaha untuk menyukai empat dharma itu. Tidak bisa tidak, karena semua akan dinilai atau akan diminta kinerja kita.
Nah, KI ini bagian dari Dharma penelitian dan juga Dharma pengabdian, luarannya bisa kita arahkan untuk KI, khususnya tentang paten, berbagai rezim, berbagai bentuk KI ini kan banyak gitu ya di webnya Bu Darmini di sentra atau HKI UAD ACD itu sudah lengkap kap-kap gitu ya. Terima kasih Bu Darmini, Mas Sakti dan Bapak Ibu tim Tasos yang sudah membangun satu sistem kekayaan intelektual kita yang memudahkan, menggembirakan dan juga apa menyemangati. Alhamdulillah yang terbaru minggu-minggu kemarin kita mendengar dari sentra KI bahwa draft paten kita yang mendapatkan kesempatan dari DJKI itu termasuk yang terbanyak ya, ada 29 draft paten. Kemudian kalau kita melihat di capaian kinerja KI di 3 tahun terakhir ini juga sangat-sangat mengembirakan nah, di dalam angka. Nah, dalam statistiknya juga sudah kelihatan sekali baik itu hak cipta, desain industri dan juga paten. Kenapa ini penting Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ini bukan hanya untuk mengejar lomba yang berhadiah total 48 juta ya, Bu Eka, ya, Bu Darmini. Tapi ini adalah ya memang bagian dari kewajiban kita di Dharma, Pak Dharma tadi itu. Penelitian itu luarannya tidak hanya dipublikasi dalam bentuk artikel di jurnal ataupun proceeding, dan juga penelitian itu berpotensi untuk luaran di KI. Bahkan sekarang di salah beberapa prodi di FTI, ini khususnya untuk magister, mudah-mudahan nanti bisa nular ke S1, Ya, bahwa kalau bentuk ujian akhir, tugas akhir dari Permendikbud yang tahun 2023 nggak kemarin terpublikasi. tidak Baik, harus dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ini menarik sekali. Alhamdulillah di MEE, Magister Elektro, gitu ya. Ini ada yang gabung nggak ya? Oh, belum ada yang gabung. Kita sudah memberikan satu satu tambahan, kalau nggak tesis, bisa juga luarannya itu nanti dalam bentuk desain industri atau paten. Nah, jadi nanti insya Allah Bu Darmini dengan format seperti itu nanti mahasiswa semakin banyak pilihannya. Sambil nggarap penelitian, tesis ya, nanti sambil submit draft paten ke sentra KI, nanti mana yang duluan? Kalau ternyata patennya itu cepat diperiksa, kemudian segera granted, nanti dari prodi mengizinkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu sudah boleh ujian. Loh, buat kita mungkin itu hal yang baru dan nampaknya mungkin yang tidak siap dengan pola-pola seperti ini akan kelihatan, wah, nanti dalam kaidah metodologinya gimana? Loh, di dalam paten itu metodologinya jelas-jelas banget. Untuk orang-orang yang sifatnya mengarah ke prototyping dan fungsional, metode ujiannya malah bisa-bisa malah ngalang-ngalain ujian tesis. Saya sendiri pernah diuji di paten itu sampai 5 jam. Sedangkan ujian disertasi saya hanya 1,5 jam. Berarti apa? Ujian di paten ini wah mulai jam habis duhur ya Bu Pak Budarmin ini sampai menjelang maghrib. Tapi saya senang sekali bahwa mendapatkan banyak hal. Nah, monggo nanti ini terkait dengan niat kita ya, motivasi kita ikut kegiatan semacam ini yang diselenggarakan oleh KI, karena ke depan akan menjadi ini alternatif, bukan skripsi saja atau tesis atau disertasi dalam bentuk laporan yang selama ini tingkat citasinya ataupun tingkatnya nanti dirujuk oleh orang lain tidak begitu banyak. Meningkatlah di bidang publikasi tahun 2010 ke sini. Setelah kita sudah banyak publikasi, meningkatlah kita di bidang paten. Nah, mudah-mudahan paten ini menjadi role model atau trademark ya beberapa tahun ke depan, sehingga sivitas akademika kita akan semakin bergairah di dalam KI ini. Dan yang terakhir, dengan paten ini akan dengan desain industri dengan hak cipta juga akan menolong Sinta skor UAD. Saat ini diakui atau tidak, hingga hari ini yang dirujuk oleh Kemendikbud untuk meranking kampus, untuk meranking dosen, Sinta skornya. Eligibilitas untuk meneliti, eligibilitas untuk mengabdi, itu Sinta skor. Mau tidak mau, kalau kita sebagai dosen tidak cukup kita ngabdi di sister, tapi juga bagaimana Sinta skor kita itu selalu terpantau dan menaik terus. Nah, caranya di mana? Nah, paten ini poinnya juga tinggi itu ya. Ini sama dengan paten itu kalau nggak salah 20 ya Bu Darmini ya, 20.
Ini poinnya sama dengan publikasi jurnal internasional Scopus yang tidak berkuartil. Artinya tinggi. Nah, jadi dengan berikut paten ini Bapak Ibu semua bukan hanya dari penelitiannya, tapi monggo nanti dari bimbingan skripsinya. Ini kalau kayak Mas Arsad ini makanya patennya banyak sekali, jangan kaget ya Ibu-ibu ya. Mas Arsad ini nanti kemarin 2023 kan dapat Ya. penghargaan paten tertinggi. Nah, memang memang greteh dan rajin. Ini potensial. Boleh nanti dari skripsi mahasiswanya, penelitian kita bersama, ketika kita diajak oleh dosen-dosen yang lain, oh enggak alhamdulillah. Dan barusan yang di ruang saya itu Bu Darmini Pak Arkom. Nah, Pak Lailan Arkom itu semangat sekali bahwa Oh sekarang iya. paten itu bukan MPD. hanya ranahnya saintek, bukan orang-orang teknik saja, bukan orang farmasi. Dulu kan kesannya di era paten, era Ibu Darmini awal-awal, paling yang oleh memang teknik sama farmasi. Bu Iis, nek enggak ya Pak Kintoko, nek enggak nanti rombongannya Pak Anton. Alhamdulillah, sekarang FAI sudah semangat buat paten. Nanti hukum juga sudah ya Bu Tarmini ya Bu Anom dan Bu Norma pun juga sudah memberikan contoh. Jadi paten itu adalah sangat dekat dengan kita. Semua prodi bisa, FKIP semua bisa, FAI dan semua fakultas bisa. Monggo nanti betul-betul dimaksimalkan peluang ini dan keuntungannya ini adalah impact-nya besar sekali dalam semua lini. Termasuk nanti ke PAK kita semua yang mau ke lektor, mau ke lektor kepala, mau ke GP dan sebagainya. Jadi banyak satu satu aktivitas ini nanti multi manfaat. Demikian Bapak dan Ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan lomba penulisan deskripsi paten yang tahun ketiga ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya semakin menggelorakan semangat dosen-dosen UAD, mahasiswa UAD untuk bersama kita membuat satu karya yang nanti bisa dirujuk oleh banyak pihak. Terima kasih. Dengan ini kita nyatakan dibuka ya untuk lomba penulisan deskripsi paten ini. Semoga Bapak Ibu semua nanti ikut setelah ikut sosialisasi ikut mengirimkan naskahnya. Matur nuwun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Kepala LPPM UAD, Bapak Profesor Insinyur Anton Yudana STMT PhD atas sambutan dan juga arahannya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak dan perhatikan bersama sosialisasi menulis spesifikasi paten 3 yang tentunya kali ini lomba sebagai sebuah kompetisi atau ajang yang memberikan spirit motivasi yang mengutip dari statement Kepala LPPM tadi ya, menggelorakan spirit atau semangat Bapak Ibu dan harapannya karya-karya Bapak Ibu nanti hilirisasi baik penelitian dan juga pengabdian ini bisa menjadi rujukan bagi insan-insan akademisi lainnya. Baik, berikutnya kita akan simak, perhatikan bersama sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Sentra HKI UAD. Untuk itu dengan hormat kepada yang kami hormati, Bu Dr. Anda Sudan Mini MPD, disilahkan. Semoga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar baik, Sangat jelas jelas? Bu Tarmini. Sudah Nggih, J, sangat jelas. Nggih. J, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala LPPM, Bapak Profesor Anton Yudana PhD. Yang terhormat Bapak Ibu tim sentra maupun Bapak Ibu penggiat paten di UAD. Jadi Bapak Ibu hari ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ini yang terhormat teman sebelah ruangan saya ini, Pak Piska, terima kasih. Eh, iklim di KI, terutama paten, itu tidak semeriah di BRIN penelitian maupun di pengabdian. Jadi kalau penelitian dan pengabdian itu sosialisasi pasti sampai habis kuota Zoom-nya. Kalau di KI itu ya biasa kita agak
agak-agak seret sedikit, tapi itu tantangan bagi kami dan itu sudah kita lampaui 3 tahun dan kita kebetulan Prof. Anton juga, Pak Piska juga, kita akan berakhir besok tanggal 8. Bukan berarti kita harus surut semangat karena memang scheduling ini harus berjalan. Apapun yang terjadi, pergantian itu adalah hal yang biasa, sunatullah memang harus ada pergantian, tetapi progres untuk tetap schedule kegiatan tetap harus kita lakukan. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini saya menyapa wajah-wajah baru, Pak Piska. Kalau Pak Piska ini sudah pemenang beberapa kali, itu pun tidak akan surut ya Pak. Tetap ikut berkompetisi menyemangati yang lain. Tapi banyak Bapak Ibu yang baru yang ingin mengetahui dulu, kemudian ingin berpartisipasi, terima kasih sekali. Jumlah Bapak Ibu dosen di UAD itu 700 lebih Bapak Ibu dan tidak banyak yang punya atensi besar terhadap paten. Pak Anton sudah membuktikan karena Pak Anton pada tahun 2002 itu menjadi pemenang, yang itu kemudian 2023 digeser oleh Mas Arsad untuk perolehan KI. Pak Anton itu 2022. Kemudian 2021 itu Bu Is kalau tidak salah dan Pak Kintoko karena memang ini pemain lama. Bapak Ibu, mengapa lomba ini kita selenggarakan? Seperti yang sudah digaris bawah Pak Anton. Paten ini atau KI secara umum ini menjadi sumbangan terbesar bagi Bapak Ibu terkait dengan banyak hal. Kalau kami hanya menunggu dari penelitian atau dari pengabdian apalagi, tidak akan banyak yang bisa kita harapkan. Artinya, potensi Bapak Ibu masih bisa didorong untuk lebih lagi, karena saya rasa potensi di UAD untuk eh, paten ini cukup tinggi, sangat tinggi bahkan. Hanya Bapak Ibu belum saja. Seperti tadi disampaikan Pak Anton, Pak Muhammad Lailan Arkom ini sudah 2 kali kalau tidak salah diperiksa deskripsinya. Semoga nanti juga menurunkan atau menghasilkan paten-paten yang baru terkait dengan Fakultas Agama Islam ini. Kalau tidak salah Pak Arkom ini di MPI kalau tidak salah. Bapak Ibu, mari kita cermati karena ada beberapa hal prinsip yang harus kami sampaikan terkait dengan uh, aturan dan panduan lomba pada uh, kompetisi kita yang tahun ketiga ini. Jadi kompetisi di 224 ini tahun ketiga. Kenapa kita awali sangat awal sekali di bulan kedua? Karena kami ingin Bapak Ibu nanti berada di di tahun ini unggahnya dan kalau bisa mungkin kita mungkinkan ya untuk tetap unggah bisa di tahun ini dan pemeriksaan di tahun ini. Paten mungkin tidak mungkin ya, tidak mungkin untuk di tahun ini pemeriksaan. Tapi kalau paten sederhana itu sangat mungkin. Karena beberapa kemarin pengalaman teman-teman yang terakhir kita unggah, baik itu hasil penelitian, pengabdian, hasil pelatihan workshopnya di RTPM, kompetisi Uber, kemudian hasil penelitian skema skema PIPP dan seterusnya itu ada yang hanya kurang dari 6 bulan sudah bisa melakukan pemeriksaan. Yang ini adalah sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu monggo saya share screen ya. Mohon izin.
Bapak Ibu, lomba ini yang kita adakan sudah 3 tahun ini, salah satu yang menjadi pendorong di awal amanah kami di tahun kedua, karena kami diamanahi untuk mengampu atau untuk menggawangi sentra KI ini adalah 1 September 2020, kemudian 21 kita coba untuk menyelesaikan paten-paten yang tertumpuk dan banyak untuk kita selesaikan, walaupun saya hanya bisa menyelesaikan 50%, tetapi itu pun tidak lolos sampai 50% yang granted. Kemudian tahun 22 kita coba untuk bagaimana menambah, yaitu dengan mengadakan lomba ini. Bapak Ibu, seperti nanti Bapak Ibu bisa lihat di panduan yang kita berikan bahwa ini adalah betul-betul kegiatan kompetisi yang kita adakan murni dalam rangka untuk memberikan wadah yang kompetitif dalam rangka peningkatan perolehan paten baik dari hasil penelitian, pengabdian maupun yang lain. Yang lain itu apa? Yang lain kecuali penelitian dan pengabdian, walaupun muaranya itu adalah penelitian dan pengabdian, tetapi ada beberapa event. Ada beberapa event yang memang bisa menghasilkan. Misalnya kompetisi Uber DRTPM, kemudian hasil workshop dari DRTPM juga, kemudian hasil workshop yang diselenggarakan DJKI juga, itu semuanya bisa menghasilkan ke sana. Bahkan kecenderungan yang terakhir ini adalah hasil PKM mahasiswa dan hasil bimbingan dari beberapa dosen yang terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan itu sudah tembus pada granted dan pada pemeriksaan. Sepertinya yang saya ingat itu ada satu karya bimbingan Prof. Anton, yaitu terkait dengan teh herbal. Itu luar biasa, mahasiswa mulai dari menyusun draft sampai dengan pemeriksaan itu luar biasa gigihnya sehingga bisa mendapatkan. Nah, ini mestinya ada apresiasi yang cukup besar ya. Terutama yang masih kita agak kerepotan adalah bagaimana paten ini bisa dijual. Padahal menurut saya ini sebuah inovasi yang sangat bagus. Jadi semua dosen itu mempunyai hak yang sama untuk sebagai peserta lomba dan secara berkelompok. Nanti secara berkelompok ini aturannya nanti kita sampaikan bahwa berdasarkan hasil dari lomba pertama dan lomba kedua, memang ada keberatan Bapak Ibu dosen terkait dengan sistem kolaborasi. Jadi eh, padahal sesungguhnya kolaborasi ini bagus karena banyak menguntungkan banyak pihak. Misalnya saja teman-teman yang kebetulan di sosial humaniora bisa berkolaborasi, punya idenya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang di eksak, di teknik elektro, di teknik kimia, dan teknik industri, mungkin bisa menggandeng yang lain dalam rangka untuk apa? Supaya terjadi juga, mau tidak mau, pemerataan itu harus ada karena semua prodi membutuhkan, semua dosen membutuhkan. Saya rasa akreditasi juga sangat membutuhkan. Jadi ketika terjadi kolaborasi, ini akan sangat bagus. Tetapi pada kesempatan yang periode ketiga ini, kolaborasinya agak kita batasi untuk tidak terlalu banyak untuk anggota. Jadi kita batasi, kalau dulu tidak kita batasi anggota, sekarang untuk yang lomba ini kita batasi anggota antara 2 sampai 4 orang yang terdiri dari kelompok dosen disertai dengan mahasiswa. Bisa dosennya 2, mahasiswanya 2, bisa dosennya 3, mahasiswanya 1, atau bisa dosennya 2, mahasiswanya 1. Karena apa? Ketika dalam grup riset itu jumlahnya 10 atau 12 misalnya,
itu bisa menghasilkan lebih dari satu peserta nanti deskripsinya. Jadi jangan mengelompok di satu peserta sehingga nanti bisa memunculkan tiga. Eh, Bapak Ibu, ini yang perlu kami sampaikan tadi dan sebagian juga sudah disampaikan oleh Prof. Anton bahwa mengapa ini harus kita selenggarakan? Tidakkah cukup kita menerima luaran penelitian dan pengabdian saja? Bapak Ibu, bagaimanapun juga kita berkompetisi dengan dunia luar. Kita berkompetisi di antara perguruan tinggi Muhammadiyah. Kita berkompetisi di antara perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Kita berkompetisi dengan dunia luar. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus mencari cara untuk peningkatan kinerja yang sekaligus seperti tadi disampaikan oleh Pak Anton, punya multifungsi. Nah, saya rasa ini adalah satu aktivitas yang menurut saya masih cukup bagus untuk meningkatkan perolehan paten kita. Karena perolehan itu sekaligus bisa berfungsi untuk peningkatan kinerja dosen dalam rangka pemerolehan skor Sinta. Dan ingat bahwa skor Sinta itu sekarang adalah menjadi alat ukur menentukan posisi perguruan tinggi kita berkompetisi dengan perguruan tinggi yang lain. Bapak Ibu mungkin agak kaget ya ketika di Sinta kok ternyata ada hak cipta saya masuk banyak ya di sana. Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu ada yang tidak mengunggah, tapi kami mencoba untuk membantu mengunggah, memverifikasi sehingga skor Sinta Bapak Ibu menjadi tinggi. Jadi kalau selama ini ada yang agak underestimate terkait dengan perolehan KI hak cipta, maka kami sampaikan Bapak Ibu, hak cipta juga punya potensi nilai di skor Sinta. Kalau paten sederhana itu 20, itu untuk hak cipta itu punya nilai 5. Kalau misalnya Bapak Ibu punya 10, maka Bapak Ibu bisa menyumbang 50 skor Sinta untuk Bapak Ibu dan untuk skor secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, peningkatan kinerja dosen dalam pemeringkatan. Bapak Ibu, dalam pemeringkatan apapun termasuk pemeringkatan untuk LPPM itu juga ada nilai yang diambil dari kekayaan intelektual. Jadi Bapak Ibu, kecuali itu di asosiasi itu saya tulis di sini juga kinerja sivitas terutama di KI juga ada award yang namanya award Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual. Bapak Ibu, pada tahun 22 kita mendapatkan 4 award, yang satu perak, yang 3 emas. Kita harus bertahan untuk tahun depan, kalau tidak salah 24 atau 25 awal, itu akan ada pemberian award lagi. Nah, ini kita perguruan tinggi swasta, bagaimanapun juga kita mempunyai apa ya, mempunyai kewajiban lah untuk menaikkan pamor kita. Ya, walaupun ini hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian untuk peningkatan kinerja dosen secara pribadi, misalnya untuk PAK, BKD, Fakta Integritas Doktor, dan yang lain, yang itu semuanya bisa ditambahkan atau salah satu hal yang bisa untuk menambahkan nilai itu adalah dari kekayaan intelektual, terutama adalah paten. Dan Bapak Ibu, monggo kalau belum bersani di portal Bapak Ibu, di sana harus Bapak Ibu isi terkait dengan kekayaan intelektual. Sehingga nanti prodi Bapak Ibu atau fakultas Bapak Ibu ketika sistem di portal sudah sinkron dengan DES, maka ketika terjadi
Ami nanti tidak ada tagihan lagi. Kenapa di prodi saya kosong? Kenapa di fakultas saya kosong? Dan seterusnya. Ini tinggal sistem saja yang disinkronkan, tapi berbarengan sambil menunggu sistem disinkronkan, Bapak Ibu bisa memulai dengan mengunggah dulu. Sehingga nanti masing-masing Bapak Ibu dosen sudah lengkap di sana dokumen kita terkait dengan itu. Bapak Ibu, kita intip sebentar terkait dengan capaian kita yang kebetulan ini saya update di tanggal tim dari Sentra mengupdate perolehan Sinta pada 30 Oktober khusus untuk kekayaan intelektual ya, bukan yang lain. 30 Oktober 2023. Kita masih, tapi sebentar lagi kita sudah mulai terkejar yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu mohon kerjasamanya tidak hanya paten mungkin, tapi yang lainnya juga. Misalnya hak cipta terkait dengan luaran mata kuliah, terkait dengan luaran KKN, terkait dengan luaran PLP, terkait dengan luaran eh, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan seterusnya, monggo silakan. Dan itu semuanya akan kita inventaris secara baik, memang tugas KI, sehingga ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi tambahan, bisa menjadi amunisi tambahan. Bapak Ibu mengelola KI terutama paten ini apa ya, agak ngeri-ngeri sedap lah kalau dikatakan. Jadi saya itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat agak eh, gemes-gemes gimana karena memang yang menentukan itu bukan kita. Kita menciptakan dulu yang diamanai sentra yang dulu sebelum 2020 itu sudah berusaha untuk meningkatkan ya, sehingga kita itu sempat punya unggahan pendaftaran itu sampai 52. Tetapi di dalam penyelesaian tidak semudah yang kita bayangkan. Saya hampir 2 tahun, 1,5 tahun mempelajari bagaimana supaya pemeriksaan itu bisa berjalan sesuai jadwal, sesuai dengan waktu yang disampaikan oleh DJKI. Ternyata itu juga tidak mudah. Tetapi waktu berjalan, akhirnya pada tahun 22, pada tahun 23, ini usaha kita agak cukup berhasil, sehingga kita mulai dilirik karena kita mengunggah deskripsi yang cukup banyak. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya kalau di lamanya DJKI kita itu sudah 200 lebih unggahan untuk pendaftaran paten kita. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat kita baru menikmati di tahun 2023 kita bisa mencapai setahun itu 44. Sementara sampai hari ini kita sudah mencapai 78 dari perolehan paten yang pertama sampai yang terakhir di bulan ini ada yang keluar. Nah, bagaimana untuk supaya ini tetap stabil? Maka saya tidak hanya menunggu dan sentra saya tidak tahu nanti siapa yang akan melanjutkan, tetapi tentu ini harus kita apa ya, jaga supaya pendaftar juga tetap, kemudian pemeriksaan juga kita usahakan. Bapak Ibu, apa sudah sangat umum sekali nih bahwa kegiatan lomba ini kalau di RTPM mengadakan lomba kompetisinya namanya Uber KI, maka kita tentu bolehlah untuk mengadakan ini, yaitu untuk meningkatkan perolehan perlindungan KI khususnya paten maupun paten sederhana di UAD yang diperoleh dari kegiatan penelitian pengabdian yang sudah selesai maupun yang sedang diusulkan. Tetapi Bapak Ibu nanti yang diusulkan di lomba ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini syaratnya sebagian tadi sudah disampaikan di awal bahwa syarat untuk invensi atau teknologi atau solusi teknis yang baru atas problem baik berupa produk
misalnya peralatan, alat, mesin, sistem, senyawa, komposisi, formulasi produk, proses maupun metode maupun penggunaan, banyak sekali. Kalau kemarin kami lengkapi, Bapak Ibu, setelah ini proses berikutnya adalah mengikuti workshop. Nah, workshop kali ini akan kita buat agak berbeda. Kita sajikan beberapa alternatif. Kalau kemarin masih umum, masih diberikan umum. Sekarang ini nanti akan kita berikan alternatif. Kita hadirkan orang-orang atau drafter yang sudah bersertifikasi maupun yang sudah berpengalaman di UAD saja untuk kita munculkan di berbagai bidang kajian di paten. Misalnya di farmasi, kimia, elektromekanik, kemudian biotek kita belum punya. Kemudian satu hal yang akan kita munculkan adalah kita akan munculkan juga Bapak Ibu inventor yang sudah punya pengalaman untuk mengawal teman-teman di bidang pendidikan. Karena bagaimanapun juga teman-teman kami di FKIP cukup banyak dan 1, 2, 3 mulai bermunculan di sana. Nanti akan kita coba juga untuk membuka hutan belantara di pendidikan ini yang bisa kita angkat, bisa kita munculkan untuk menjadi deskripsi paten. Kemudian invensi yang diusulkan nanti belum pernah didaftarkan di DJKI tentu, maupun diikutkan pada kompetisi yang lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan surat pernyataan ketua tim. Bapak Ibu mohon maaf, ada Bapak Ibu yang ikut kompetensi tahun lalu, tapi belum ada beritanya sampai hari ini, yaitu Uber. Kalau tidak salah ada 4 unggahan. Tapi unggahan Bapak Ibu sudah masuk di dalam lamanya di JKI. Jadi mohon maaf ini nggak bisa. Ada beberapa trik sesungguhnya yang bisa kita sarankan. Misalnya, Bapak Ibu kebetulan punya penelitian yang luarannya adalah paten produk. Maka Bapak Ibu bisa mengambil satu sisi, misalnya yang lainnya, prosesnya, metodenya, yang itu mungkin bisa didaftarkan juga. Jadi, tapi bisa masuknya adalah ke paten sederhana. Maksud saya untuk mengembangkan itu, bolehkah yang seperti itu? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dan kita juga akan cocokkan dengan yang sudah ada dan yang sudah masuk di kami. Terutama nanti terkait dengan luaran penelitian dan pengabdian, tentu kami bisa ke tetangga sebelah untuk melakukan pengecekan apakah ini sama atau tidak, karena yang sudah merupakan luaran wajib itu tidak boleh diikutkan lomba. Tetapi seandainya luaran wajibnya, misalnya paten sederhana berupa produk, Bapak Ibu masih bisa menyeplit satu sisi lagi, invensi patennya dalam bentuk paten sederhana, mungkin proses atau metode seperti itu masih dibolehkan. Jadi masih bisa dikembangkan dengan seperti itu. Kemudian segala sesuatu yang terkait dengan apa administratif, Bapak Ibu bisa lihat di sana, dilihat di panduan. Ada halaman judul, pengesahan, pernyataan, uraian komersialisasi, dan spesifikasi paten atau paten sederhana. Kemudian template-nya juga disediakan karena bagaimanapun juga deskripsi paten, spesifikasi paten ini unik karena memang harus mengikuti template yang ada di DJKI. Tidak boleh kita kreatif. Kalau nanti Bapak Ibu keluar dari template, ya Bapak Ibu berisiko untuk mendapatkan nilai yang tidak maksimal. Kriteria peserta Bapak Ibu, peserta lomba adalah Bapak Ibu dosen yang mempunyai NIPM atau NIDN. Adakah yang belum konversi NIY menjadi NIPM? Ya ini misalnya termasuk Bapak Ibu yang ber-NIDK, tidak masalah.
Peserta lomba berkelompok terdiri dari 2 sampai 4 orang, itu dosen dan mahasiswa. Kalau pada saat yang pertama pernah kita coba untuk harus collab jadi 2 prodi atau 3 prodi. Sekarang hanya kami sarankan, saran sebaiknya berkolaborasi dengan lebih dari 1 prodi, termasuk juga dengan mahasiswa. Kemudian, apakah ada pembatasan jumlah? Tidak. Kelompok yang sama atau seseorang yang bisa masuk di berbagai kelompok boleh mengajukan lebih dari 1. Jadi, misalnya A, B, C, kemudian A, D, E, misalnya itu masih sangat-sangat boleh kalau untuk lomba ini. Jadi sangat boleh. Yang tidak boleh adalah yang lebih dari 4. Karena ketika lebih dari 4 begitu unggah itu sepertinya beberapa kali kita agak dikomentari dari DJKI. Kok kelompoknya pengusulnya itu ada 8, 9, 10, bahkan 12 orang gitu. Porsi masing-masing tugasnya apa? Jadi daripada menimbulkan banyak pertanyaan, kita coba untuk kita sederhanakan cukup maksimal 4 orang saja. Kemudian yang berikutnya, peserta lomba menyetujui spesifikasi paten didaftarkan dengan dialihkan atas nama Universitas Ahmad Dahlan. Jadi sudah menjadi aturan di kami bahwa semua invensi Bapak Ibu yang didaftarkan di Sentra KI, semuanya milik UAD, inventornya tetap Bapak Ibu, tapi semuanya di bawah perlindungan institusi, yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Peserta lomba wajib mengikuti pendampingan teknis untuk mengunggah hasil spesifikasi paten untuk pendaftaran di DJKI. Bapak Ibu, tidak semua hasil lomba itu sesuai, artinya pemenang pun mungkin dari sisi-sisi tertentu masih ada yang harus kita dampingi karena di DJKI itu agak spesifik, bahasanya cenderung ke bahasa hukum, tidak boleh sangat keilmuan sekali juga tidak boleh. Kemudian yang lain, template dan seterusnya harus sesuai. Maka biasanya setelah selesai lomba, Bapak Ibu masih punya kewajiban, baik yang menang maupun yang tidak menang, itu berkewajiban untuk mengikuti pendampingan. Pendampingan oleh siapa? Drafter yang kita punya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita punya 7 drafter. Farmasi ada, kimia ada, teknik bidang elektro ada, bidang mekanik ada, yang belum punya adalah biotek. Kita coba nanti ngelirik-ngelirik, barangkali ada drafting camp, itu kita akan coba mengirimkan teman-teman yang bersedia untuk menjadi drafter di bidang biotek. Tentu beliau punya pengalaman, harus punya pengalaman dulu menulis deskripsi paten minimal 2. Spesifikasi paten yang didaftarkan diutamakan dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, namun bukan dari luaran wajib. Bukan dari luaran wajib. Mohon maaf, jadi luaran wajib penelitian tidak boleh diikutkan lomba. Caranya seperti tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa membuat klaim yang berbeda dengan yang luaran wajib di penelitian maupun pengabdian. Bapak Ibu, ini yang kita janjikan tentu ini akan kita berikan jika memenuhi syarat jumlah peserta pendaftar. Pada tahun kemarin yang memenuhi jumlah peserta pendaftar adalah paten sederhana, karena yang paten tentu memang tidak mudah. Tapi Bapak Ibu mohon, nanti Bapak Ibu cermati betul. Apakah betul invensi saya ini paten? Atau apakah betul invensi saya ini paten sederhana? Karena kemarin ada yang salah tempat, akhirnya malah tidak menang dua-duanya. Jadi paten sederhana didaftarkan di paten,
paten didaftarkan di paten sederhana. Tentu ini berbeda kan? Jika Bapak Ibu ingin mendalami ini, Bapak Ibu bisa membuka di web kami. Di sana ada beberapa penjelasan, buku, materi, dan seterusnya yang terkait dengan ini. Bapak Ibu sebelum lupa perlu kami sampaikan, Bapak Ibu nanti dibekali satu panduan dan satu buku yang berisi tentang bagaimana cara praktis untuk menulis spesifikasi paten dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih ringkas, lebih simpel, yang buku ini sudah kita launching pada saat kita milad pada bulan Oktober tahun yang lalu. Segera nanti Bapak Ibu yang mendaftar, mendaftarkan akunnya, kemudian kita akan kirimi Bapak Ibu terkait dengan buku panduan tersebut. Kemudian ini hadiah pemenang paten akan diberikan sesuai daftar di atas tadi ya. Jika peserta lomba minimal 15 paten ya. Yang hadiah pemenang paten sederhana akan diberikan sesuai dengan daftar di atas jika peserta lomba minimal 35. Sepertinya kalau paten sederhana bisa mencapai, karena tahun yang lalu itu bisa mencapai 32. Jadi Bapak Ibu monggo silahkan mulai dari sekarang, karena Bapak Ibu masih punya waktu cukup lama. Workshop akan kita selenggarakan, kita coba cermati. Hari ini kita selenggarakan sosialisasi, workshop akan kita selenggarakan 17 Februari. Bolehkah yang tidak sosialisasi ikut workshop? Nanti ada penawaran lagi, karena ketika workshop ini nanti sudah spesifik. Tapi tentu saja dengan jumlah yang terbatas. Tidak mungkin 200 untuk workshop sekali, juga tidak mungkin. Dan saya percaya juga kalau peminat paten itu tidak terlalu berlebih seperti peminat jika ada kegiatan penawaran penelitian maupun pengabdian. Kami sangat paham. Kemudian setelah mengikuti workshop berikutnya mungkin segera dibentuk tim-tim untuk melakukan pendaftaran. Nah, ketika Bapak Ibu nanti melakukan pendaftaran dengan tim yang sudah dibentuk, maka kita akan membuat screening terkait dengan eligibilitas Bapak Ibu yang nanti ukurannya ada di kami terkait dengan perolehan KI Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu biasanya yang muncul di lomba ini adalah yang tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, mengapa ini kita berikan? Supaya ketika nanti mengunggah hasil, itu tidak ada lagi Bapak Ibu yang misal anggotanya lebih dari 4. Anggotanya uh, apa? Satu orang, bukan berkelompok. Ini kan versinya kan versi berkelompok ini, jadi minimal 2, maksimal 4. Jadi yang sendiri tentu kita sarankan untuk nambah, sehingga nanti berikutnya akan sudah kita ketahui minimal dia bidangnya apa, kemudian memenuhi syarat atau tidak dari segi kelompok dan seterusnya. Dan kita akan sampaikan Bapak Ibu terkait dengan ada masa revisi. Nah, setelah oke, baru kemudian pada tanggal 23 Mei, masih lama. Ya, karena menulis deskripsi tentu tidak mudah. Itu baru ada batas akhir unggah. Tapi seandainya April, Mei sudah, maaf, Maret, April Bapak Ibu sudah selesai, mungkin satu diunggah dulu, nanti membuat lagi satu diunggah dulu, monggo boleh. Itu sampai dengan tanggal 23 Mei itu batas akhir unggah spesifikasi paten, di mana tentu di link yang sudah kita kirimkan. Akan dilakukan penjurian pada tanggal 29 itu untuk penjurian administratif dan spesifikasi, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman dan penyerahan hadiah pada 9 Juli. Biasanya
yang penyerahan hadiah ini yang kadang agak bergeser maju mundur karena biasanya kita ikutkan dengan momen yang ada. Pada tahun lalu kebetulan ada Bapak Direktur Paten yang berkunjung ke Jogja, bisa kita bajak, bisa kita munculkan di UAD, kemudian beliau kecuali memberi arahan juga beliau kita sampaikan, kita minta sekaligus untuk menyerahkan hadiah lomba. Dan kata beliau, kegiatan di UAD ini cukup unik karena saya baru tahu yang menyelenggarakan ada lomba spesifikasi, menulis spesifikasi paten. Itu disampaikan kemana-mana ketika beliau berkunjung kemana-mana. Dan jangan lupa Bapak Ibu, yang jadi juara maupun tidak jadi juara itu dilakukan pendampingan untuk revisi di drafter-drafter kita, yang mekanik ya ke mekanik, yang farmasi ke farmasi, yang kimia ke kimia. Terus kemudian yang berikutnya sampai dengan unggah. Jadi semua yang Bapak Ibu yang mendaftar sebagai lomba, menang atau tidak menang, semuanya punya hak yang sama untuk dapat fasilitas unggah gratis di kami sampai dengan biaya pemeliharaan, sehingga kalau peserta nanti ada 50 atau 60 semuanya akan kita berikan fasilitas yang sama. Yang tidak sama adalah hadiahnya, karena hadiahnya tentu saja bagi yang menang saja. Itu pun kami perlebar dengan memberikan hadiah untuk yang finalis. Jadi biasanya tidak hanya yang juara 1, 2, 3, tapi ditambahkan dengan yang finalis juga. Kemudian Bapak Ibu, ini penilaian yang kita pakai. Penilaian yang kita pakai ini sama dengan penilaian yang digunakan pada kompetisi Uber KI di DRTPM. Jadi kita tidak jauh-jauh dari sana untuk melakukan ini. Supaya apa? Supaya juga kita juga tidak jauh-jauh amat juga ketika kita melakukan penilaian mana yang harus kita tekankan porsinya yang terbanyak terkait dengan ini. Bapak Ibu, eh, panduan lomba Bapak Ibu bisa unduh di sana. Kemudian yang tadi kami janjikan ya best practice hanya kita berikan bagi Bapak Ibu yang menang, kok menang, mendaftar. Jadi menyerahkan pendaftaran anggota tim, kemudian nanti akan kita berikan buku yang terkait dengan menulis spesifikasi paten dalam bentuk best practice. Jadi lebih simpel dibandingkan dengan buku panduan modul yang ada di DJKI. Di DJKI di web kami ada, bisa Bapak Ibu akses, tapi cukup tebal. Dari sana kemudian kita munculkan yang sederhana sehingga Bapak Ibu mungkin akan lebih mudah mengikuti, dan saya berharap juga nanti ide-ide Bapak Ibu ini yang sangat luar biasa punya manfaat untuk pengembangan universitas. Nah, Bapak Ibu terkait dengan ini saya rasa tidak usah panjang, ternyata sudah hampir 40 menit, hampir 49 menit, sudah hampir 50 menit. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang wajah-wajah baru ini untuk berkompetisi. Kalau wajah-wajah yang lama mungkin tidak perlu sosialisasi, tidak masalah, langsung nulis, langsung kirimkan lebih dari apa? Lebih dari satu paten begitu. Bapak Ibu, saya rasa demikian. Saya kembalikan ke Mbak Eka. Tapi kebetulan ini saya melihat, terima kasih Prof. Triani sudah berkenan hadir. Kemudian
Ibu Uti. Saya berharap nanti bisa kolaborasi, Bu Uti. Sesungguhnya di ekonomi itu banyak yang punya potensi, hanya belum tergerak saja. Monggo silakan. Saya kembalikan ke Mbak Eka Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Sudarmini MPD, Kepala Bidang Sentra HKI UAD. Baik, Sugeng Raus, selamat datang. Kami ucapkan terima kasih juga atas kehadirannya. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Kehartabendaan dan Administrasi Umum, Ibu Dr. Uti Widayati SEMM. Selamat pagi, Ibu. Boleh kita sapa dulu? Iya, Iya, Ibu. matur suwun. Mengikuti ini perkembangannya Ya, sentra haki. mungkin sepatah kata Betul. Ibu di tengah-tengah Udah spirit. nggak usah LJ. saput. Ya, terima kasih Bu Uti atas kehadirannya. Kemudian juga ada Profesor Triani Widyaningrum. Selamat pagi, Prof. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Baik, Bapak Ibu, semoga masih ada beberapa waktu lagi untuk sesi tanya jawab dan dari tim sentra akan memberikan link absensi atau presensi dimohon untuk mengisi di kolom chat yang beberapa saat lagi akan di-share untuk, nah, sudah dikirimkan ya Bapak Ibu, semoga untuk bisa mengisi presensi pada kesempatan kali ini dalam sosialisasi lomba paten kali ini. Masih ada waktu 15 sampai maksimal 20 menit ke depan Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Kita berikan ruang bagi Bapak Ibu untuk dialog. Namun Bu Sudarmini nampaknya juga sudah ada yang bergabung melalui kolom chat atas nama Ibu Dian Hidayati bertanya berkaitan dengan apakah boleh kalau dosen dengan alumni karena ini hasil tesis dari mahasiswa. Seperti apa Bu Sudarmini? Terima kasih Ibu Dian Hidayati. Saya berharap ini langkah yang cukup bagus di Pasca. Memang ada beberapa prodi yang sudah mulai eh, menawarkan, tadi seperti Pak Anton sampaikan juga, menawarkan bahwa ini adalah sebagai luaran juga. Bapak Ibu, tentu boleh mohon maaf, selama beliau, para alumni ini juga setuju dengan form yang kita sediakan. J, setuju dengan form yang kita sediakan. Kalau dari sisi saya masih aman Ibu, karena kebetulan di sentra tidak menangani komersialisasi. Nanti kalau yang terkait dengan itu, pihak yang akan membawa ke komersialisasi yang akan mengatur. Kalau saya boleh, karena ternyata memang hasil riset dari mahasiswa S2, kami berharap besok ini yang elektro ini yang banyak, tapi di MTI juga ada beberapa. Boleh Ibu nanti diatur, yang penting sesuai dengan dia setuju dengan yang termasuk apresiasi untuk MPGV. Tahun lalu MPGV itu melakukan gebrakan besar-besaran untuk memasukkan, walaupun belum semuanya hari ini lolos untuk pemeriksaan, tapi beberapa ada yang sudah lolos pemeriksaan dan ada yang sudah granted dari hasil riset mahasiswa MPGV. Jadi saya rasa silahkan Ibu, dan tentu Ibu yang nanti akan mengarahkan ke mana mereka baiknya. Boleh saya tambah lagi, Bu Eka? Ya, Saya ada semoga yang bertanya langsung ya, saja ya. silakan Ibu. Begini, ya siap. Bu Sudarmini, satu lagi mungkin apabila nanti saat workshop, mahasiswanya yang datang, apakah itu berkenan? Karena kebetulan tanggal 17 itu saya ada workshop lain di fakultas. Itu apakah memungkinkan mahasiswa tersebut yang ikut workshop, bagaimana gitu Pak Bu Sudarmini? Mohon masukannya. Ya, terima kasih Ibu Dian. Kami tidak membatasi Ibu selama ini, bahkan dari Bimawa saja ketika ada PKM yang luarannya itu paten, desain industri, itu saya minta untuk gabung. Karena apa? Bimawa tidak perlu saya rasa menyelenggarakan sendiri, cukup dengan kami, karena toh nanti pendaftarannya di satu pintu di kami. Jadi, kenapa hasil PKM itu bisa masuk ke kami, melakukan, bahkan kami termasuk memberi pendampingan, Ibu.
Yang tadi kami sampaikan, dampingannya Pak Anton itu yang hasil patennya teh herbal itu juga kami dampingi, ikut workshop, kami dampingi sampai pendaftaran, sampai pemeriksaan juga. Jadi boleh Siap. Ibu, yang penting mengisi kesediaan karena ini sehari, jadi kan J- kami harus menghitung berapa jumlah yang hadir supaya kebutuhannya itu terpenuhi semua. Tidak serta-merta datang nanti agak merepotkan kami nanti kalau begitu. J, monggo silahkan, tidak masalah. Karena apa? Mahasiswa tidak bisa akses di tempat lain untuk di sini kecuali di kegiatan sentra. J. Jadi J- yang PKM biasanya kita openi juga, Ibu. Yang PKM, J. Ya, begitu. J. Berarti nanti ada form untuk ikut workshop Iya, begitu J. ya, Bu? Ada Wah, undangan baik lagi, kalau gitu. Siap, ada form baik. kesediaan untuk hadir, dan seterusnya. Ngaten. Kalau Siap. misalnya nanti apakah cukup efektif kita dapat ruangan yang cukup memadai, nanti kita pikirkan ketika jumlahnya banyak. Biasanya jumlahnya masih bisa kita handle, J. Gitu. Baik, terima kasih Bu Sudarmini. Sami-sami Bu Dian. Ada yang lain? Baik, semoga Bapak Ibu, terima kasih Bu Dian, Bu Sudarmini sudah memberikan tanggapan atau respon. Semoga Bapak Ibu di sesi pertama kali ini tiga penanya sudah ada satu, Bu Dian, kemudian diikuti Bapak Ibu. Semoga masih ada waktu untuk dialog. Ya, ini Pak Anton yang izin karena memang di LPPM hari ini itu di BPI ada 2 kegiatan, di BRIN ada, di HKI ada, di bawah juga ada. Banyak. Oh, terima kasih Pak Fadil. Assalamualaikum. Segera Pak Fadril. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi silakan Bapak Ibu jika Ya, ada yang ingin disampaikan, tentu Bapak Ibu nanti akan kita share lagi termasuk surat undangan serta link yang harus digunakan untuk pendaftaran workshop. Nanti workshop ini masih proses berikutnya. Terus setelah itu masih ada proses lagi pendaftaran untuk timnya baru unggah pada bulan Mei. Jadi kok prosesnya panjang? Kami sangat memahami Bapak Ibu menulis deskripsi tidak seperti ketika ya kalau yang sudah ahli mungkin ya, tapi kami membutuhkan memang memberi waktu yang panjang supaya kita, Bapak Ibu bisa lebih leluasa untuk mengembangkan invensi yang Bapak Ibu ingin tulis dalam bentuk spesifikasi paten. Begitu. baik. Semoga Bapak Ibu masih ada waktu untuk berdialog bersama di forum kali ini. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya atau sharing berkaitan dengan agenda kita kali ini, yaitu lomba atau kompetisi menulis spesifikasi paten 3. Semoga Bapak Ibu boleh raise hand atau lanjut untuk memberikan apa eh, gagasan atau mungkin berdialog. Semoga Mohon maaf, Bu Darmini ini baru masuk ini terlambat. Oh. Oke, monggo Pak Fadil. Terima kasih Itu Pak. J, rencananya untuk workshopnya pada bulan ini, Bu. tanggal 17 Pak. Oh, 17 ya. J. Karena workshop ini kan akan memberi arahan bagaimana nanti bentuk tulisannya, invensi itu seperti apa, klaim seperti apa, dan seterusnya. Hmm. Kemudian setelah itu kita beri waktu sampai dengan bulan Mei untuk menyiapkan nanti unggah terakhirnya tanggal 23 Mei. Menurut pengalaman kami memang harus butuh waktu yang panjang, Pak. Nanti saya sampaikan ke teman-teman dosen juga. Kalau Nah, mahasiswa bisa juga ya, Bu. bisa, bisa Nah, juga mahasiswa S2 juga, mahasiswa S1 juga ada juga. Kadang ya, yang kalau tim dosen sebaiknya memang melibatkan mahasiswa, Pak. ya, oke. Oke. Iya. Tapi ini lomba untuk dosen ya, artinya mahasiswa sebagai tim. Monggo Pak di MTI ya, Pak.
Iya, Pak Fadil itu. iya di MTI. Nah, ini yang menarik juga sesungguhnya di MTK ini. Menarik sesungguhnya karena hampir semua itu bisa masuk di MTK itu. Tinggal mungkin Bu Kaprodi bisa menggerakkan mahasiswa dengan para pembimbingnya. Yang di MTK itu bisa masuk aktif banyak sekali loh Pak. Sesungguhnya yang bisa di teman-teman yang di FKIP nanti saya coba untuk memfasilitasi teman-teman untuk saya hadirkan, walaupun bukan drafter mungkin ya, tetapi Bapak Ibu dosen yang punya pengalaman cukup banyak untuk menulis deskripsi paten di bidang pendidikan. Nanti coba kita hadirkan biar teman-teman yang di FKIP itu merasa agak tidak pede, Pak. Walaupun beberapa paten dari FKIP sudah diperiksa. Belum lama itu timnya Bu Vera, Prof. Dwi, sama Pak Robiin. Terus sebelum itu, kalau Pak Budi sudah gandeng kemana-mana. Nanti kita coba saya nego ke teman-teman yang sudah punya paten cukup banyak untuk bidang pendidikan, untuk memberikan wawasan biar teman-teman juga nanti kalau munculnya nanti yang pemberi workshop, oh ini cocok ini rupanya dengan bidang saya, nanti kan yang tertarik mungkin semakin banyak bisa begitu. Karena memang tidak mudah Pak untuk menggerakkan ini di kegiatan KI itu. Kegiatan KI itu selalu ada setiap bulan selalu ini, tapi tidak semuanya responnya memang bagus. Saya sangat memahami karena memang dibandingkan dengan penelitian dan pengabdian, KI ini kan memang bungsu ya masuknya ke sini, jadi kita butuh waktu yang cukup lama. Bahkan ketika tahun 2021, 2020 kita hanya punya satu paten, tahun 2021 kita hanya punya 13, 14 itu menyelamatkan dari paten yang dari tahun 2013 sampai tahun 2020, Pak. Kita coba untuk kita hidupkan, kita selamatkan, yang lainnya sudah tenggelam. Kemudian pada tahun 23, 22 kita menyelenggarakan lomba, 23 mulai kita peroleh hasilnya. 23 ini kita memperoleh granted 44 yang sudah sertifikat granted. Jadi sampai hari ini kita sudah punya 74 atau 75 itu. Alhamdulillah nanti tanggal 22 Bapak Ibu 20 sampai 22 ada teman-teman kita inventor yang nanti akan diberikan sertifnya sebanyak 27 di UNY kegiatan DJKI karena sudah diperiksa dan alhamdulillah juga berita acaranya menyatakan lolos, artinya besok di awal tahun ini kita sudah panen untuk dapat sertifikat lebih dari 20. Kalau 27 keluar semua, alhamdulillah artinya tabungan kita di 224 ini sudah lumayan banyak. Dan itu harus kita jaga, Pak Wade, terus harus stagnan masuknya juga harus banyak, kemudian keluarnya nanti begitu. Kalau tidak begitu nanti bisa jadi tahun ini nggak ada yang masuk, ya tahun depan nanti tidak ada yang diperiksa, tidak ada yang keluar. Jadi ini harus betul-betul kita jaga. Maka saya lebih menyarankan teman-teman untuk ke paten sederhana. Karena apa? Pemeriksaan lebih cepat. Walaupun perlindungannya hanya 10 tahun, tapi ketika tahun ini mengajukan, akhir tahun awal atau awal depan itu kita masih aman untuk 5 tahun ke depan tidak kena biaya pemeliharaan. Karena kalau kita perguruan tinggi, itu sampai 5 tahun kita tidak kena biaya pemeliharaan. Artinya biaya pemeliharaan masih jauh dari ini untuk yang paten sederhana 5 tahun lumayan. Begitu Bapak Ibu. Ada izin bertanya, apa pekerja bisa minimal 1 dosen? Oh sangat bisa Pak, monggo silahkan. Akan lebih bagus lagi mungkin dosennya Bapak Raden Wisnu Wijaya. Mungkin bisa ditambah dosennya 1 dari prodi yang berbeda. Kita sarankan ya Pak, kalau terpaksa boleh. Tapi kalau kita boleh menyarankan bisa ditambahkan dari prodi yang berbeda begitu. Baik,
Sudah terjawab ya Pak Raden Wisnu Wijaya? Mungkin ada respon lagi dari Bapak atau cukup? Nampaknya sudah terjawab Bu Sudarmini. Baik, Tampaknya sudah semua. Nggih. ya, sudah Oke, semua. sampun. Monggo, boleh. Baik, Silahkan dilanjutkan, Mbak Eka. Oke. Baik, terima kasih Bu Sudarmini. Nampaknya banyak sekali respon-respon positif dan juga eh, apa namanya spirit semangat nih dari Bapak Ibu dosen dan nantinya bisa melibatkan mahasiswa untuk menjadi bagian dari tim kompetisi ini. Sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Ibu ada tambahan pertanyaan atau respon lagi, masih ada waktu berapa menit, dan sambil kita mohonkan juga Bapak Ibu untuk mengisi presensi sosialisasi lomba paten kali ini. Semoga Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, dimohon sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kita juga nanti sebagai berkas kita dalam sosialisasi kali ini. Semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan presensi terlebih dahulu. Sambil silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mempertegas beberapa poin yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Sudarmini. Masih ada waktu 5 sampai dengan 10 menit ke depan. Apabila ada yang ingin bertanya. Baik, kembali Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. eh Terima kasih juga atas kebersamaannya. Dan di sini juga ada Bapak Ibu hadirin dari setiap prodi atau fakultas yang mewakili. Dan di sini ada lagi Bu Sudarmini, nampaknya ada yang merespon berkaitan dengan apakah boleh tanpa ada mahasiswa. Monggo Bu Sudarmini, mohon izin bisa merespon. Boleh, Pak. Monggo, silakan. Oh iya, berarti Nanti bisa. timnya kan ada pendaftaran dan kita mungkin nanti akan melakukan screening, tapi seandainya nanti ada catatan-catatan kita sampaikan pada saat setelah pendaftaran. Pendaftaran menikah hanya pendaftaran tim, Pak, untuk kita berikan buku yang terkait dengan panduan untuk menulis dan panduan umum dan panduan menulis deskripsinya. Begitu. Silahkan, tidak apa-apa. Oke, sudah terjawab ya Bapak atau Ibu? Ya. Eh, Mungkin Bapak Ibu dari tim Sentra HKI, Pak Arsyad atau Bu Dias ada yang ingin ditambahkan sebelum kita akhiri di sesi sosialisasi kali ini? Dan rekan-rekan dari tim Sentra, Bu Fatma juga hadir ya. Dan rekan-rekan semuanya mungkin. Kalau tidak, mungkin Bu Sudarmini boleh diberikan closing statement Ibu di sesi akhir kali ini di Oke, penutup boleh, sekaligus boleh. monggo, Bu. J, terima kasih Mbak Eka. Sekali lagi Bapak Ibu, eh, kadang kita memang tidak boleh egois untuk berpikir untuk kita sendiri. Misalnya, kami juga agak kecewa sesungguhnya beberapa Bapak Ibu yang mengeluarkan statement bahwa hak cipta tidak digunakan, tidak bisa digunakan untuk A, untuk B, untuk C. Tetapi Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan untuk A, B, C, tapi bisa digunakan untuk D, E, F, G, H, I, J yang lain. Dan kita juga jangan berpikir untuk diri sendiri, tapi kadang kita juga berpikir untuk institusi juga. Maka jangan heran kalau di Sinta Bapak Ibu, kok ada hak cipta saya bisa ke sana ya, itu karena upaya kami untuk mendongkrak perolehan skor Sinta di UAD dengan cara jika Bapak Ibu tidak mengunggah, ini kebiasaan buruk sesungguhnya ya. Itu kita bantu untuk unggah dan kita verifikasi. Untuk ke depan tentu Bapak Ibu yang kita inginkan adalah Bapak Ibu punya paten sederhana, punya desain industri, punya hak cipta yang semua itu nilainya menjadi mendongkrak menjadi, walaupun kita di tahun ini masih tinggi, tapi yang di belakang kita sudah nguntit mepet. Kita kalau kita tidak bergerak dan membuat apa ya, membuat eh, apa strategi lagi untuk cepat, maka kita akan terselip nanti. Jadi Bapak Ibu mohon maaf dan kita perlu syukuri juga beberapa fasilitas sudah
beliau sudah kita dapatkan, misalnya besok yang tanggal 22 itu, alhamdulillah kita tidak usah mengeluarkan anggaran untuk melakukan pemeriksaan karena ini fasilitas dari DJKI. Bapak Ibu boleh bangga, kita UGM dapat 38, kita dapat 27, UNY dapat 5, UMY dapat 6, UPN dapat 2 kalau tidak salah, USD dapat 3 atau 4, begitu jumlahnya 80, dan kita sudah mengambil peran untuk mendapatkan fasilitas 27 invensi. Dan itu bukan kerja kami, tapi itu kerja teman-teman yang sudah mulai nyaman untuk membuat invensi paten. Terima kasih semuanya. Tentu dukungan Bu Uti, terima kasih sekali karena tidak ada yang terhambat di kami terkait dengan bagaimana memfasilitasi teman-teman dalam rangka untuk bisa mendapatkan fasilitas. Ya, ada fasilitas yang memang harus kita berikan anggaran, tapi ada juga yang kita sudah mulai memperoleh manfaat untuk mendapatkan anggaran atau mendapatkan fasilitas dari DJKI. Terima kasih. Monggo semangat semuanya supaya tahun ini target kita terpenuhi sehingga hadiah bisa diperoleh Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya mohon maaf jika Bu Uti, terima kasih sekali. Betul-betul saya itu sangat didukung oleh Bu Uti karena apa saja yang kita usulkan itu Bu Uti insya Allah diberikan. Kita tentu dengan segala upaya, kalau bisa tidak menggunakan anggaran, tentu kita tidak gunakan anggaran. Kalau memang diperlukan, yang kita perlukan. Tapi kita sudah mulai memperoleh hasil dari apa yang sudah kita kerjakan beberapa tahun terakhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak Ibu wabarakatuh. Dr. Anda Sudarmini MPD, baik Bapak Ibu. Sampailah kita di penghujung acara sosialisasi kompetisi atau lomba menulis spesifikasi paten 3 kali ini. Dan tadi kita juga sedikit menambahkan dari kolom chat, tadi Bu Dian juga sempat menambahkan, terima kasih Bu Dian, bahwa akreditasi di Lamdik juga perlu untuk HKI dan paten. Jadi kita berkomitmen bersama untuk seluruh sivitas akademika UAD untuk menjadi perhatian kita bersama. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan setelah agenda sosialisasi ini ada agenda terdekat yaitu workshop dan juga technical meeting di tanggal 17 Februari 2024. Dan nanti akan diikuti dengan timeline waktu di tahap kedua dan tahap ketiga yang sudah di-share kepada Bapak Ibu untuk pemberitahuan dan juga informasi tersebut terkait tentang pendaftaran peserta, screening, kemudian masa revisi, batas akhir unggah spesifikasi paten, kemudian penjurian secara administratif dan juga spesifikasi, dan nantinya di tahap 3 ada pengumuman penyerahan hadiah pasca lomba, nanti juga akan ada pendampingan dan juga sampai diunggah di tanggal 15 sampai dengan 27 Juli 2024. Baik Bapak Ibu, kita akhiri sosialisasi kompetisi menulis spesifikasi paten ketiga kali ini. Kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tetap di tempat, kita foto terlebih dahulu. Boleh berkenan ya Bapak Ibu? Boleh di on cam terlebih dahulu. Berkenan dari tim Sentra HKI untuk mengambil gambar untuk kamera kali ini untuk sesi foto bersama sebagai dokumentasi laporan kami di Sentra HKI juga. Semoga Bapak Ibu berkenan on cam dan dari teman-teman sentra untuk mengabadikan kita hitung ya. Semoga Bapak Ibu on cam dulu. Di sini masih bersama juga Ibu Wakil Rektor Bidang Keuangan, Kehartabendaan, dan Administrasi Umum, masih setia untuk bersamai dari awal sampai dengan akhir, Ibu Dr. Uti Widayati, SEMM. Terima kasih, teman-teman, Bu Uti, sudah berkenan sampai akhir sesi. Baik, semoga kita hitung dari hitungan 3 sampai 1, Bapak Ibu bisa berikan senyum terbaik Bapak Ibu ya. Yuk, kita akan ambil gambar. Yang belum on cam, silahkan Bapak Ibu. Nanti kita masuk ke CNN Indonesia, SCTV. Oh iya, guyon Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita hitung. 3, 2, 1. Sekali lagi Mbak Hani bisa diambil gambarnya ya. Dari tim sentra, dari Mas Sakti juga. Kita hitung kembali. 3, 2, 1. Oke.
Sudah cukup masak nih Mbak Hani ya untuk fotonya ya. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur nuwun sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih atas Salam. kebersamaan. Bapak Ibu luring ya nanti workshopnya. Ya luring betul Bu Sudarmi. Workshopnya Siap Ibu, siap hadir. Bu. Catat Ya, tanggal 17 ya Bu ya. bawa sebanyak-banyaknya tepang biasanya borong banyak. Monggo silakan. Sehat-sehat Ibu, izin pamit. Oh, nggih, Assalamualaikum. terima kasih sekali partisipasinya. Ini, Ini Bu. Bu, ekonomi Bu, sesungguhnya banyak itu ya kalau ngobrol itu, tapi kok nggak pernah sampai ke Itu sini ya Pak. hari Saya ini itu gemes barengan banget dengan kamu acara. jenengan itu kok bisa kok yo teman-teman nggak ditulis itu. Nanti tak sampaikan Bu Dekan. Nggih. Monggo Pamit Bu sudah Darmini. mulai Fakultas Hukum di PIPP kemarin sudah mulai ada yang bagus, sudah ikut PIPP Fakultas Hukum, psikologi ada, kedokteran yang perlu mendorong ini. Kalau ekonomi sesungguhnya saya melihat potensinya ada, tapi kok belum sampai ke sini ya. Ini Ya nanti deskripsi. saya itu Pak Adit di Jamil itu. Nggih. Bisa kolaborasi dengan FKM atau dengan elektro. Bu, matur suwun saya izin. Sami-sami Assalamualaikum. dherekaken.